Kamu baru saja membuka Spotify, dan Spotify langsung mengetahui lagu apa yang ingin kamu putar pada hari ini. Kamu buka Google Maps, dan dia langsung memberikan rute tercepat dari jutaan jalur yang ada. Kamu ketik satu kalimat di ChatGPT, dan dia langsung memberikan jawaban yang terasa manusiawi. Kamu mengirim foto selfie, dan HP-mu langsung bisa mengenali wajahmu dalam sepersekian milidetik. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Ada di mata kuliah yang mungkin sedang kamu pelajari. Halo semuanya, saya Ulfa Aurea Sakina, mahasiswa Teknik Informatika, dan dalam video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat sesuatu yang selama ini mungkin terasa membosankan atau abstrak, yaitu aljabar linear. Dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, bukan dari sudut pandang buku teks, tapi dari sudut pandang teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak akan bisa tanpa aljabar linear? Dan saya jamin, setelah menonton video ini, cara kamu memandang mata kuliah ini akan berubah selamanya. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Bayangkan, kamu sedang berdiri di persimpangan jalan, dan kamu punya dua pilihan, yaitu lurus atau belok kanan. Dalam aljabar linear, pilihan arah itu disebut vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sederhana kan? Tapi inilah dasar dari segalanya. Sekarang bayangkan, vektor bukan hanya ada di ruangan 2 dimensi maupun 3 dimensi, tapi di ruang dengan ratusan, bahkan ribuan dimensi. Inilah yang disebut dengan dunia tempat AI bekerja. Lalu ada yang namanya matriks, yaitu kumpulan angka yang tersusun dalam baris dan kolom, seperti spreadsheet Excel yang punya kekuatan transformasi ruang dan transformasi linear. Dan coba deh kamu bayangkan, kamu punya sebuah gambar, lalu kamu putar, perkecil, dan cerminkan. Semua itu adalah transformasi linear. Tiga konsep ini, yaitu vektor, matriks, dan juga transformasi linear, adalah 3 pilar yang menopang hampir seluruh sistem AI yang ada. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana komputer memahami dunia nyata? Komputer tentunya tidak bisa melihat foto. Komputer tidak bisa mendengar musik. Komputer hanya mengerti satu bahasa, yaitu angka. Jadi setiap data, entah itu foto, suara, teks, atau video, dipresentasikan sebagai vektor. Contoh sederhana, foto ukuran 100 x 100 pixel diubah menjadi vektor dengan 10.000 angka. Dan setiap angkanya mewakili intensitas 1 pixel. Satu kalimat teks seperti saya suka matematika diubah menjadi vektor numerik menggunakan teknik yang disebut word embedding, di mana setiap katanya memiliki potensi unik di ruang berdimensi tinggi. Intinya, aljabar linear adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan dunia nyata ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Bayangkan, jika kamu punya sebuah resep masak, resep itu punya bahan-bahan, yaitu yang berarti input dan langkah-langkah pengolahan. Hasilnya adalah makanan jadi yang disebut dengan output. Matriks bekerja dengan cara yang sama. Ia mengambil input vektor, memproses dan menghasilkan output vektor baru, dan proses ini disebut perkalian matriks. Dan inilah inti dari cara kerja neural network, yaitu otak buatan yang ada di balik setiap sistem AI. Setiap lapisan dalam neural network melakukan satu hal, yaitu menghasilkan vektor input dengan matriks bobot, lalu menghasilkan vektor output untuk lapisan berikutnya. ChatGPT, misalnya, memiliki miliaran parameter, dan semua parameter itu adalah elemen-elemen dari matriks raksasa yang dikalikan berulang kali saat kamu mengirim sebuah pesan. Satu kalimat yang kamu proses melalui ratusan lapisan transformasi matriks dalam milidetik. Tanpa perkalian matriks, tidak akan ada neural network. Tanpa neural network,
tidak ada deep learning, dan tanpa deep learning tidak ada AI modern. ChatGPT menggunakan arsitektur bernama transformer. Setiap kata dalam pertanyaanmu akan diubah menjadi vektor yang disebut dengan token embedding. Kemudian, sebuah mekanisme bernama attention yang sepenuhnya dibangun dari operasi matriks akan menghitung seberapa penting setiap kata terhadap kata lainnya dalam sebuah kalimat. Hasilnya, jawaban yang koheren dan konseptual. Semua berkat aljabar linear. Dan bagaimana sih Netflix bisa tahu kalau kamu suka film tertentu yang belum pernah kamu tonton? Mereka tentunya menggunakan teknik bernama matrix factorization, yaitu memecah matriks besar menjadi dua matriks kecil yang menangkap preferensi tersembunyi. Dari perkalian dua matriks tersebut, Netflix bisa memprediksi rating yang akan kamu berikan untuk film yang belum kamu tonton. Spotify melakukan hal serupa untuk merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya akan kamu sukai. Dan kamu tahu nggak sih, di balik kamera HP yang bisa mendeteksi wajah atau mengidentifikasi objek, ada operasi matematika yang disebut dengan konvolusi, yaitu perkalian matriks kecil yang disebut filter atau kernel di atas gambar. Filter inilah yang akan menjalankan komputer untuk mengenali tepi, sudut, tekstur, hingga fitur wajah manusia. Semuanya adalah operasi matriks. Ketika Face ID di iPhone mengenali wajahmu, sebenarnya sistem itu mengangkut jarak antara dua vektor loh. Tentunya vektor di ruang berdimensi tinggi. Wajahmu akan diubah menjadi vektor numerik yang disebut face embedding. Lalu, dihitung jarak Euclidean atau constant similarity antara vektormu dan vektor yang tersimpan. Jika jaraknya kecil, berarti wajahmu cocok. Semua ini adalah konsep dari aljabar linear, yaitu ruang vektor, jarak, dan proyeksi. Nah, jika di Google Maps tentunya merepresentasikan peta kota sebagai graf, di mana setiap persimpangan adalah node dan setiap jalan adalah edge. Seluruh jaringan jalan ini disimpan sebagai matriks adjacency. Algoritma seperti G-Saksa atau Astra beroperasi di atas matriks ini untuk menemukan jalur terpendek dalam waktu nyata. Tanpa representasi matriks, Google Maps tidak bisa menemukan rute dalam milidetik dan tidak bisa menemukan rute tercepat untuk kamu. Mungkin kamu pernah duduk di kelas aljabar linear dan bertanya-tanya, ini gunanya apa sih? Jawabannya sudah kita lihat bersama hari ini. Setiap kali kamu melatih model machine learning, kamu sebenarnya sedang menyelesaikan sistem persamaan linear yang sangat besar. Setiap kamu membangun neural network, kamu sedang mendefinisikan komposisi transformasi linear yang berlapis-lapis. Dan setiap kali kamu mengolah data untuk proyek AI-mu, sebenarnya kamu sedang bekerja dengan ruang vektor loh. Dan aljabar linear ini bukan halangan menuju ke karir di AI. Namun, aljabar linear adalah pintunya. Mahasiswa yang memahami fondasi ini akan jauh lebih kuat saat belajar TensorFlow, PyTorch, atau framework AI lainnya. Mereka tidak sekedar menggunakan alat, tapi mereka memahami bagaimana cara alat itu bekerja. So, untuk menjawab pertanyaan di awal video tadi, yaitu mengapa AI tidak akan ada tanpa aljabar linear? Karena aljabar linear adalah bahasa matematika dari kecerdasan buatan. Ia yang memungkinkan data direpresentasikan, diproses, dan ditransformasi dengan efisien oleh mesin. Tanpa vektor, tidak ada data. Tanpa matriks, tidak ada modal. Tanpa transformasi linear, tidak ada kecerdasan. Jadi, mulai sekarang ketika kamu belajar tentang determinan, engine value, atau ruang vektor, ingatlah, kamu sedang belajar bahasa yang digunakan oleh ChatGPT, Netflix, Google, dan Apple untuk membangun teknologi yang mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa
bagikan ke teman-temanmu yang sedang belajar aljabar linear. Sampai jumpa!